Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak Jalan ada yang seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Tidak ada nama yang diberikan ke bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya nama Yesus. Oke, baik. Sekarang jalan yang ditunjukkan Yesus menghantarkan muridnya menjadi Yudaism atau menghantarkan muridnya jadi Kristen? Coba Anda jawab. Tahu kau arti Kristen? Tahu, lain lagi ceritanya tuh. Apa coba dulu? Pengikut Kristus. Iya, jadi pengikut Kristus. Ya, yang kita bahas ini Yesus, bukan Kristus. Yang saya tanya sesuai dengan pernyataan saudara, Yesus jalan. Pernyataan saya kembali, Yesus menunjukkan jalan, itu betul. Maka Bukan dia pertanyaan menunjukkan saya, jalan, sabar, dia saudara. jalan. Sabar, Dia saudara. jalan, dia kebenaran, sabar, dia hidup. Kawan, sabar. Jalan yang ditunjukkan Yesus ketika kemudian kita ikuti jalan tersebut menghantarkan manusia itu menjadi Yudaism atau menghantarkan orang itu menjadi Kristen? Silakan. Ya sudah pasti menjadi Kristen kalau pengikut Coba Yesus. Anda narasikan kepada saya bagaimana menjadi Makanya Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. itu Supaya di mana bagi aku Bani berada, Israel. di situ kamu Itu bagi berada. Bani Israel, kawan. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Bapa menorehkan pengajaran kemudian melalui Nabi Musa alaihi salam. Mana jalan yang ditunjukkan Bapa agar orang menyembah Yesus? Silakan. Oh banyak. Silakan. Banyak. Silakan. Pada waktu Yesus saja dibaptis, ada suara dia berkata, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Bukan dia ya, bukan Bapa itu menyuruh dengarkan aku, dengarkan dia. Ya, Yesus. cuma didengar atau disembah? Didengar disembah itu sama. Sama itu. Sekali lagi. Karena dia Tuhan. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus menjadikan orang itu Yudaism atau menjadikan Kristen? Jawab saudara, Aku menjadi bilang, Kristen. Kalau kau Oke. tahu, kalau menjadi kau tahu Kristen arti kata Anda. Kristen, Kalau sudah begitu, pasti menjadi Kristen karena kalau begitu, dia tolong menyediakan tunjukkan. tempat, yang mengikut dia yang menyediakan tempat. Ya sudah, kalau begitu tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan agar orang-orang ke gereja. Silakan. Itu udah lucu kali pertanyaanmu. Tapi Yesus jalan, kawan. Iya, mengikut dia, bukan soal ke gereja. Makanya ada gereja itu supaya kami banyak beribadah. Tapi sebenarnya Yesus sudah berkata bahwasanya di mana aja 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Kawan, Lukas 4 nomor 16. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah berdiri membaca dari Alkitab. Oke. Apakah Yesus di sini membaca kitab Roma, Markus, Matius, Yohanes? Dia tidak membaca itu. Itu kan Subhanallah. sudah diberitahukan kepada murid-muridnya yang pasti. Masya Allah. Dengarkan. Masya yang Allah. pasti dengarkan saya. Yesus bertanggung jawab untuk menyelamatkan semua yang mengikut dia. Yesus yang berkata, bukan yang lain. Yesus yang berkata. Ya. Kamu tanya dulu, siapa ada yang berjanji kepada Andu bahwasanya Islam ini selamat? Siapa? Jangan ke situ dulu. Ke situ loh. Saya kan tadi berbicara, saudara. Satu-satu. Tadi saya di awal membaca sebuah ayat, Qul nazzalahu ruhul kudus. Oh, itu nggak jelas semua. Kalau menurut saya, makanya aku angkat tema, semua orang yang Kristen masuk Islam itulah manusia yang terbodoh di seluruh dunia. Oke, kembali lagi berarti kita. Yesus mengajarkan menjadi orang soleh atau menjadi orang Kristiani? Menjadi Kristen? Mana dalil? Mengikut Yesus, ikut aku kata Yesus. Mana dalilnya? Ya, udah nih.
Dengar firman Tuhan. Jangan Barang sesak siapa napas, mendengar saudaraku. perkataanku dan melakukannya. Jangan sesak Mereka napas. orang bijaksana. Pertanyaan Mereka yang mendengar dan saya- tidak melakukannya, mereka orang bodoh. Saudara, pertanyaan saya jelas bukan? Coba. Yesus mengajarkan jalan menjadi orang soleh atau menjadi orang Kristiani? Menjadi Kristen, pengikut dia. Dalil. Orang ikut aku, kata Yesus. Kamu tadi Dalil, aku tanya bahwasanya Dalil. arti dari Kristen itu pengikut Yesus. Dia Dalil, tidak pernah kawan. menyuruh hal-hal yang lain. Dia menyuruh katakan apa yang kukatakan kepadamu, lakukan itu. Dalil, kawan. Saya kasih dalil kepada saudara ya. Yesus menggariskan jalan bukan menjadi seorang Kristiani, tetapi menjadi seorang Dia Muslim. tidak Kristen dong. Sabar. Yang mengikut dia Kristen. Sabar. Yesus mengajarkan, kemudian mencontohkan dan mempraktikkan menjadi seorang Muslim, menjadi seorang yang soleh. Ibrani 5 nomor 7 Pernah itu, misalnya. nggak pernah. Ibrani 5 nomor 7 boleh Anda baca? Oh, Boleh. nggak pernah itu. Boleh Anda baca? 2 Petrus 2 nomor 9 boleh Anda baca? Apa dikatakan di sana? Silakan Anda baca Ibrani 5 nomor Maaf 7. ya, karena saya di atas mobil, Pak ya. Besok masih bisa kita jumpa. Oh gitu. Jadi besok ini dilanjut, ditutup sekarang. Enggak, maksud saya supaya kamu baca aja, karena aku nggak Oh punya kitab di gitu. sini. Ya udah saya baca. Yesus dalam hidupnya dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan karena kesolehannya doanya didengarkan. Itu satu. Tolong kasih saya dalil di mana Yesus menunjukkan jalan sebagai Kristiani. Dia sudah berkata dengan jelas, ya kan? Bahwasanya aku jalan kebenaran dan hidup. Dan dia orang saleh. Belajar kepadaku. Dan dia orang soleh, betul? Betul Dia nggak? nggak pernah mengatakan dia saleh, memang dia saleh. Dia nggak pernah Alhamdulillah. mengaku itu karena dia rendah hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti Iya. Yesus itu orang saleh kan? Ya udah pasti dong. Jalan yang ditempuh Yesus sebagai orang saleh. Yesus itu yang saleh. Yesus itu bukan lagi belajar. Yesus yang saleh. Kalian? Saleh lah. Di mana dalilnya orang saleh. Kristen saleh? Iya. Anda ngerti soleh nggak? Sekarang coba aku tanya, apa itu arti saleh? Soleh Bukan. itu artinya orang yang sujud kepada Allah. Matius 26 nomor 39. Yesus lari. Mati meja. Apa yang terjadi? Kok saya hilang? Ada, masih ada suaranya. Lo kok hilang dua-duanya? Kok saya hilang? Aduh, ada gambar serem. Kembali. Lawan kita tadi mana? Kabur. Kabur. Yesus di dalam Matius 26 nomor 39. Yesus sujud, beribadah, menyembah kepada Tuhan. Soleh. Bang Zuma soleh, baru juga sholat. Kristen soleh, nenekmu kiper. Dah selesai, kabur, naikkan lagi. Ada lagi pasien, silakan. Sok soleh nih ya. Ada juga orang sok soleh tapi kabur, nggak mau membuktikan kesolehannya. Soleh kok makan bibah, soleh kok makan babi, gimana sih? Saudara, Iya bang. boleh nggak kita sama kemudian mengkaji tentang Al-Quran dan kitab saudara terkait dengan dua agama yang kita anut. Ada Anda sebagai Kristen, saya sebagai Muslim. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan begini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i
dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah. Orang saleh yukaffir anhu sayyiati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Di Islam kawan, kata Allah, barang siapa beramal soleh, dia Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, ke dalam jannah, kekal di dalamnya. Orang soleh. Siapa yang beramal soleh, doanya dikabulkan oleh Allah, oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab saudara pun dikatakan, Yohanes 9 nomor 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan Allah mendengarkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Pertanyaan saya, kok ada pernyataan soleh di dalam kitab saudara? Sementara soleh itu adalah orang yang beramal soleh berdasarkan dengan predikat soleh itu sendiri, yaitu tunduk berserah diri kepada segala aturan-aturan Tuhan. Aturan Tuhan, tunduk kepada aturan Tuhan, sehingga ibadahnya harus berlandaskan firman Tuhan. Prosesi agamanya harus berdasarkan instruksi Tuhan. Ketundukan kepada perintah, aturan, tuntunan, semuanya mengantarkan manusia itu soleh. Di Kristen, di dalam kitab Yohanes 9:31, Tuhan tidak mendengarkan orang yang tidak soleh, tapi mendengarkan doa-doa orang yang soleh. Bagaimana doa Kristen bisa didengarkan Tuhan? Sementara Kristen bukan orang soleh. Kristen adalah orang Kristiani, pengikut Kristus. Bolehkah Anda menjelaskan kepada saya? Silakan. Halo Bang, sebelumnya ini makasih ya udah dinaikkan Bang sama abang-abang semua yang ada di Komal ini. Sama-sama saudara. Jadi saya nggak ada nggak ada dalil atau nggak ada penyampaian yang khusus untuk yang ada di room ini. Cuman yang perlu saya sampaikan di room ini, kalau keyakinan atau iman itu pribadi masing-masing antara diri kita sendiri sama Tuhan yang kita puja. Jadi abang bilang tadi soleh, tunduk, mungkin pemuka agama atau yang betul-betul tahu. Jadi intinya iman saya kepada Tuhan saya Yesus Kristus itu urusan saya sama urusan saya ke Tuhan saya. Jadi intinya saya ngucapin bisa dinaikkan. Memang saya baru kali ini join ke Komal-Komal kayak gini, sebelumnya sama sekali belum pernah gitu. Jadi kalau soal yang abang bilang itu dalilnya menunjukkan bahwa kami ada dibilang soleh, kalau itu saya nggak bisa menjawab Bang. Cuman yang saya sampaikan, saya utarakan bahwa iman itu menurut hemat saya itu nggak bisa saling menyudutkan gitu. Intinya itu iman itu urusan kita sama Tuhan, kita yang tahu iman kita bagaimana, sebesar apa sama Tuhan gitu. Itu aja Bang. Makasih banyak ya Bang. Iya, Masya Allah. Sayangnya yang memiliki dalil itu di Islam, gak ada di Kristen kawan. Di Islam itulah ikrah fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Lakum dinukum waliyadin, itu dalam Islam. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau di Kristen enggak. Markus 16 diberitakan perintah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Matius 8 nomor 19, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Enak kalau yang Anda sampaikan itu bisa terrealisasi. Artinya tidak ada kristenisasi, tidak ada misionaris,
Tidak ada penginjil-penginjil di pasar pakai toa. Bagus. Tapi faktanya kan tidak begitu. Lah orang di masjid pakai toa kok gimana? Segala upaya dilakukan kemudian untuk mengkristenkan orang lain. Semua lini, semua gerakan dipakai untuk mengajarkan kekristenan. Oleh karena itu, dialog harus dibangun. Sama sebentar malam nih, tantangan Pak Bom-Bom. Siapakah yang mencuri kitabnya Yahudi, Islam atau Kristen? Nah, gitu. Supaya yang lain itu mengetahui Kristen ini dari mana, Swi? Shalom Pak Ustadz, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Salmon, kawan, silakan. Ya, gimana Pak Ustadz? Apanya yang gimana? Enggak, maksud saya Pak Ustadz Harif. Ini komalnya Pak Ustadz Harif kan? Iya. Iya, makanya saya menyapa yang punya komal Bang. Oh iya, saya sama. Saya juga tadi menyapa Datu, bukan Anda. Makanya saya bilang salmon, karena kami janjian ada bisnis ikan salmon. Oh iya Kak. Iya. Baguslah, semoga bisnisnya lancar Bang ya. Ya, Armin. Amin, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan Yesus ya. Silakan lanjut. Bang Oh Junedi. silakan lanjut Pak Ustadz kalau mau ini menyampaikan sesuatu. Iya, saya kasih podium terhormat kepada Pak Pendeta Junedi ini. Pelayan gereja. Jangan bilang gitu Pak Ustadz, saya bukan pendeta, saya hanya Beliau jemaat juga biasa. banyak anak rohaninya. Silakan. Langsung Enggak, diskusikan. cuma 23 orang Pak Ustadz yang saya bina, orang-orang murtadin itu saja Pak Ustadz yang kita silakan. sebut Bagus. Kociba, komunitas Malah- ciptaan baru Pak Ustadz. Ya, Tapi saya malah jemaat bagus itu. biasa. Iya. Saya tidak ada sekolah teologi ya, saya hanya dipercaya saja Pak Ustadz. Betul. Jadi Ya, murtadin namanya juga itu pelayanan kalau- Pak Ustadz. Iya Bang Junedi. Jadi murtadin itu kalau di dalam agama Islam sebelum memeluk Kristen dia Nabi Isa itu dinabikan. Kemudian setelah murtad di kitab Bible itu tidak pernah dinyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu kan. Gitu kalau orang murtadin itu memang selalu ini ya dilematis. Pindah ke Kristen, Kalau menemukan bahwa Yesus itu Tuhan kan gitu kan ayat-ayatnya dia disebut Nabi bahkan si Yesus itu. Ya silakan lanjut aja diskusi Pak Ustadz. dengan Gurunda. Kalau murtadin itu di Kristen berarti orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus Kristus Pak Ustadz. Serba salah. Murtadin itu serba salah, Malah lebih suka berdebat dengan murtadin. Ya silakan lanjut aja dengan Gurunda. Ya, makanya saya ganti Kochiba, komunitas ciptaan baru dari gelap menuju terang Kristus. Nah itulah dia. Sudah saya ganti Pak Ustadz. Oke. Karena banyak polemik. Baik, saudara. Menurut Yesus anak Maria, penyesat datang setelah dia itu bergelar apa? Silakan. Apa gelar penyesat yang harus diwaspadai menurut Yesus? Coba Anda baca Matius 24, nomor 4, nomor 5. Oh, kalau Silakan. penyesat itu biasanya Bang, ya, yang datang ya seperti singa berbulu domba. Enggak. penyesat, Menurut Bang. Yesus, Bang, bukan menurut gereja. Menurut Yesus, penyesat datang dengan gelar apa? Silakan. Silakan Tuan Bacok. Jujurlah kawan. Ya itu dia kata Yesus mengatakan hati-hati. Ya kan dengan Gelar penyesat yang datang setelah Yesus itu apa, kawan? Iya, yang datang setelah Yesus Orang itu yang penyesat, murtad Bang. dari Islam akan menjadi pengikut Kristus. Siapa gelar penyesat setelah Yesus? Kata Yesus, apa gelarnya? Apa itu, Bang? Aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia. Nah,
Bagus. Bisa Ayo nanti saudara, saya orang jadikan abang Islam singer di tadinya gereja nanti. pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menebarkan berita salam damai ke seluruh dunia. Shalom alaikum, assalamu alaikum. Begitu murtad masuk Kristen menjadi pengikut Kristus. Sedangkan Yesus berkata, penyesat yang datang setelahku gelarnya adalah penyesat yang datang setelahku yang harus diwaspadai oleh Bani Israel gelarnya adalah Jadi Anda menggiring orang yang murtad dari Islam menuju kepada menyembah yang bergelar Kristus. Nah Inilah yang disebut Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Nah, ini Ada abang manusia-manusia yang menggiring manusia lain menuju kepada iblis begini untuk bang. durhaka kepada Tuhan. Santai loh bang, abang jangan Santai. bernarasi seperti itu. Santai, saya tidak sengaja menggiring, kencang Pak. supaya dahaknya keluar. Saya tidak menggiring, bahkan saya tidak menggiring Tadi mereka. Anda bangga menjadi penggembala orang-orang murtad. Orang-orang murtad ini Anda suruh menyembah kepada siapa, kawan? Kristus. Bang, ini Bang Juma, tenang dulu. Ini Bang Juma ya, Bang Juma. Orang-orang itu sudah ada di gereja, ya kan? Anda ngajak mereka menyembah Kristus. Jadi saya membina mereka, Bang. Nyembah Iman kepada? mereka kan di situ dia. Nyembah Ya, kepada? Yesus Kristus, Bang. Kristus. Penyesat yang muncul setelah Yesus terangkat menurut Yesus untuk diwaspadai Bani Israel, gelarnya apa? Nggak tahu saya apa gelarnya, Bang. Ya, yang penting saya melayani, dipercaya, memberikan tugas dan membina mereka itu saja, Bang. Dari Membina jadi mereka 7 untuk kakak. menyembah sang yang bergelar Menyembah Yesus Kristus. Siapa kemudian yang harus ditakuti, dihindari, diwaspadai Ya, menurut Yesus? Penyesat yang datang yang bergelar setelah Yesus. bergelar Ya, ada yang bergelar guru palsu, nabi palsu, Bang. terus apalagi gelarnya? Banyaklah, Bang. Yang penting yang tidak percaya kepada Yesus membawa ajaran-ajaran yang baru. Tolong bacakan itulah dia, saya Bang. Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Boleh, kawan? Boleh. Silakan. Ya. Matius, sebentar ya. Iya. Santai ya, Bang Juma, kita buat kali ini nih Santai, kawan. Saya cuman flu, dahaknya biar keluar. Silakan. Sama juga, saya juga lagi batuk dengan flu nih, Bang. Oke, berarti kita senasib seperjuangan tapi beda akidah. Silakan. Matius berapa, Bang, tadi, Bang? Matius 8. 24 saudaraku, nomor 4 dan nomor 5. Oke. Saya baca ya. Iya, saya dengar. Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke, jadi Bang, penyesatnya makanya kami harus waspada ini, Bang. penyesatnya datang mengaku apa? Ya, Kristus mengaku dengan memakai namaku dan mengaku sebagai Mesias. Nah, jadi kalau disambung Yesus Bukan begitu, Bang. memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti orang itu memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Betul? Ya, betul. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Adakah umat Islam pengikut Kristus? Loh, sejauh yang saya tahu Islam itu pengikut Muhammad, Bang. Alhamdulillah. Adakah Kristen pengikut Kristus? Ya, jelas dia pengikut Yesus Kristus. Astagfirullahalazim, ya Allah ya. Loh, kenapa, Bang? Penyesatnya bergelar Kristus. Aduh.
Aduh. Itulah dia Bang. Yesus itulah dia. Itulah dia. Yesus Itulah kan dia. sudah Masih mengingatkan mau aku datang kami besok. berhati-hati. Berhati-hati kepada penyesat yang bergelar. Penyesat tersebut. Nah, di situ Bergelar. akan muncul nabi-nabi palsu, mesias Bergelar. palsu. Bergelar apa Bang? Di situ Dia menggelari dirinya dengan gelar apa Bang? ya, ada yang menggelar dirinya seperti Mesias kan di situ dia. Ada Kalau yang Yunaninya Kristus. lalu dia menggelar dirinya seperti nabi yang di situ dia. Nah, itulah Masya Allah. gelar-gelar nabi-nabi palsu setelah Yesus. Ya itulah menurut saya Bang. Subhanallah. Nah, Yesus berkata, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus. Iya. Dan berkata, akulah Kristus. Dan dia atau mereka akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan di mana banyak orang di atas muka bumi ini yang menjadi pengikut Kristus. Silakan. Nah, Di masjid atau di gereja? saya contohnya pengikut Kristus Bang, pengikut Allahu Akbar. Pertanyaan saya saudara, di mana banyak kita temukan pengikut-pengikut Kristus? Di masjid atau di gereja? di gereja. Allahu Akbar. Takbir. Indonesia bergema. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kok masalah Bang, justru mereka ini udah tahu jalan kebenaran. Iya, Makanya dia silakan. ikut Yesus. Kalau di gereja itu adalah jalan kebenaran, lalu orang banyak yang tidak menempuh jalan kebenaran dan mengikuti Kristus itu siapa? Ulangi Bang, soalnya tadi tidak dengar. Kalau yang di gereja itu pengikut kebenaran, lalu yang dinubuatkan banyak orang pengikut Kristus yang mengikuti jalan kesesatan itu yang mana? Ya Kan pokoknya begini Bang. Yang apa jelas Yesus itu jalan kebenaran. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nah sekarang Itu aja, Bang. kalau di luar Yesus tidak ada, berarti di luar Kristus tak ada. Nah sekarang yang ada di muka bumi ini saat ini hanya Kristen yang terciduk pengikut Kristus, betul? Ya memang Kristen artinya pengikut Yesus Bang. Oke, bukan, salah, ente jangan dipelintir. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Nah sekarang permasalahannya adalah Yesusnya bernubuat akan datang penyesat bergelar Kristus menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak pengikut Kristus selain Kristen? Silakan. Yang jelas Bang, kami ini pengikut Yesus Kristus. Jadi abang jangan pisahkan Kristus itu dengan Yesus. Sebab Yesus itu adalah Yesus saya sudah Kristus. mengiyakan. Itulah pusat penyembahan saya Bang. Saudara, saya sudah mengiyakan Kristen pengikut Kristus yang katanya Yesus. Kan tadi penyesatnya ngaku Yesus kan? Iya. Oke. Sekarang Yesus menubuatkan akan banyak orang tersesat mengikuti Kristus. Ada penyesat bergelar Kristus dan yang disesatkan banyak, kata Yesus. Kalau itu bukan Kristen, lalu siapa? Jawab. Ya, saya nggak perlu menjawab itu Bang. Yang penting kami tahu bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Di luar itu kami tidak percaya Bang. Siapapun dia yang mengaku bahwa dirinya Kristus, kami tidak percaya. Siapapun yang mengaku dirinya Nabi, kami tidak percaya. Itu saja Bang. Di Itu yang saat diingatkan kamu oleh Yesus kepada kami Bang. pengikut Kristus. Enak Bang, bagus sekali yang itu aja loh Bang. Iya saudara, Yesusnya menubuatkan kepada Bani Israel, muridnya, orang Yahudi. Wahai orang Yahudi muridku, yang tidak makan babi, yang bersunat, yang sabat, yang menyembah kepada Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Dengarkan, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka yang menjadi pengikut Kristus, yang mengajak orang lain untuk menjadi pengikut Kristus ini? Ini seruan Yesus kepada muridnya Bani Israel, agar waspada kepada pengikut Kristus yang ada di luar Yahudi.
Yesus mengatakan, Bang, pergilah, beritakanlah firman sampai ke ujung bumi loh, Bang. Jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, betul? Dan baptislah mereka dalam Putra dan Roh Kudus. Oke, boy. Oke, my boy. Itu yang berkata yang berkata seperti itu adalah orang yang keluar dari kubur, betul? Justru itulah dia bangkit, Bang. Makanya kami Anda sebagai akui? orang Kristen, hari kebangkitan Yesus itu adalah hari kemerdekaan kami sebagai orang Anda akui, Kristen bukan? yang percaya kepada Yesus. Anda akui bukan bahwa itu adalah perintah ke orang yang keluar dari kubur, betul? Ya, karena dia bangkit, Bang. Betul. Sekarang Anda baca Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Hari ketiga keluar dari perut ikan, hari ketiga anak manusia juga keluar dari perut bumi. Betul? Ya, dia menggenapi itu, Bang. Oke, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan soleh? Ya, yang dimaksud Yesus untuk angkatan jahat itu adalah angkatan yang tidak percaya kepada dia, Bang. Wa syukurillah. Berarti Anda sudah menggenapi angkatan jahat percaya terhadap tanda atau simbol yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti kalau 3 hari 3 malam, kapan dia keluar dari perut bumi? Hari ketiga, bukan? Iya. Itu tanda untuk siapa? Ya, itu Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Iya, itu tanda. Oke, iya. Itu tanda untuk siapa? Tanda itu angkatan jahat itu diberikan kepada angkatan jahat supaya dia Masya percaya. Allah. Masya Allah. Itu adalah tanda angkatan jahat. Tepuk tangan pemirsa. Berarti tanda angkatan jahat keluar dari kubur pada hari ketiga. Yang keluar dari kubur berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Betul? Betul, itu perkataan Yesus, Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekarang Yesusnya berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang modal apa Anda percaya kepada makhluk yang datang mengaku Kristus itu? Modal apa? Karena dia bangkit dari kubur, kan? Jelas. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Dia sudah mengalahkan maut, Masya Bang. Allah. Masya Allah. Wahai anak-anakku sekalian, warga negara Republik Indonesia yang Islam, dengarkanlah diskusi ringan ini. Kalian gunakan akal, jangan terperdaya dengan harta, jangan terperdaya dengan wanita, jangan terperdaya dengan laki-laki. Tingkatkan akidahmu, kuatkan imanmu, tetaplah mati dalam keadaan Islam. Saya kira begitu dari saya. Sini sudah mau maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada sore hari ini menjadi edukasi bagi anak bangsa untuk jangan terpengaruh kepada ajakan untuk mengikut kepada Kristus, khususnya umat Islam. Anak-anak kita dibina dengan baik, jangan mau menjadi pengikut Kristus. Karena di situ ada tanda tanya besar. Karena di dalam Bible saudara kita Kristen, kepada orang Yahudi Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus, memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Oleh karena itu jangan sampai dia keluar dari Islam, jangan sampai dia menjadi pengikut Kristus. Karena kenapa? Di situ masih abu-abu, di situ masih tanda tanya besar. Kalau Kristen adalah pengikut Kristus, Kristus yang benar, lalu mana Kristus penyesat yang akan menyesatkan banyak orang itu? Mana? Kristus Tidak ada, yang benar. cuman satu pengikut Kristus, yaitu Kristen. Mana penyesat yang menyesatkan banyak orang? Mana? Kiri kanan tak ada, ke depan tak ada, ke samping kanan tak ada, ke atas tak ada, ke bawah ke belakang tak ada. Hanya ada Kristen yang kita temukan. Kalau yang dimaksud Yesus bukan Kristen, lalu mana komunitas besar yang disesatkan oleh Kristus itu?
Oke. Saya rasa itu sebagai asupan vitamin sore di hari ini pada anak-anak saya, anak-anak Islam, anak-anak Muslim, khususnya yang mendengarkan ini, kuatkan akidah kalian. Jangan terpengaruh dengan harta, jabatan atau apapun itu. Ya, apalagi hanya dengan baju kaos harga 10.000 tiga. Ya, oke. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satuan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Dan Assalamualaikum. tidak pernah kami memaksakan orang untuk mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Arif. Saya turun Pak Ustadz ya. Bang Junedi, Mana? Lanjut aja Bang Junedi. Bang Junedi gimana? Bang Lanjut. Junedi, Bang Junedi Ya, gimana Bang Handi? Gejala awalnya apa Bang? Gejala awal apa? Aman ya Bang ya. Aman Bang. Di Komal ini aman. Kita diskusi. Tapi memang benar data yang ada di Bible Bang. Waspadalah terhadap Mesias palsu. Itu. Ya betul Bang. Kami juga waspada Bang. Karena sudah ada di Bible itu memang mengingatkan kami supaya waspada kepada Mesias palsu itu Bang. Bedanya pengajaran ini Bang. Makan Mesias Apa bedanya pengajaran Mesias asli dengan pengajaran Mesias palsu? Apa bedanya Bang? Ya, kalau Mesias yang asli itu Bang, ya dia yang sudah menebus saya dari dosa saya dan rela mati di kayu salib ya untuk menebus dosa saya Bang. Nah di situ dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah di situ Bang, itulah hari kemerdekaan orang Kristen. Di mana Yesus telah bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga Bang. Nah, Itu lo bikin itu lo anggap yang asli. Yang asli lah itu Bang. Mari kita cek ya Mbak ya. Menurut Anda yang asli ini, Mesias yang asli ini, menurut Anda ini dia orang soleh atau dia pengkhianat? Kalau Mesias yang asli ini adalah orang soleh Bang. Oke, stop. Orang soleh. Menurut Anda, Mesias yang asli ini banyak dosa atau tidak ada dosa? Tidak ada dosa Bang. Tidak ada dosa. Menurut Anda, Mesias yang asli ini mulia atau tidak mulia? Wah, sangat mulia dia Bang. Sangat mulia. Artinya ini boleh nggak membunuh orang soleh, mulia, dan baik hati tidak sombong ini? Boleh membunuh atau tidak? Ya, kalau kami pengikut Yesus yang asli ini Bang, dilarang untuk membunuh Bang. Baik, dilarang membunuh. Ya. Terus yang mati di tiang salib itu Yesus yang mulia, Mesias asli yang mulia, orang soleh, tidak ada dosa. Menurut Anda yang mati terkutuk di tiang salib, A. Yesus yang mulia, Yesus yang soleh, B. Mesias pengkhianat terkutuk. Yang mana yang Anda pilih? Ya, yang soleh tadi yang mati Bang, yang mulia tadi yang mati demi untuk menyelamatkan saya Bang. Loh kok kebalik Bang? Iya. Apa dasarnya Anda mengatakan Mesias yang mulia, yang soleh ini, sedangkan dari awal nggak boleh dibunuh orang yang seperti ini? Apa dasarnya Bang? Itu karena kasihnya Bang. Ya, seperti di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang Bang Handi, termasuk Bang Handi, supaya percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Di situ dia Bang. Menurut Anda yang mati terkutuk di tiang salib itu orang mulia atau pengkhianat? Orang yang mulia, orang yang tidak berdosa itu Bang Handi. Tapi kenapa dia terkutuk kalau tidak begini Bang? Kenapa dia terkutuk kalau dia tidak berdosa? Karena kasihnya kepada saya Bang, yang menebus dosa saya kan adalah orang yang tidak berdosa. Kan di situ. Kebalik-balik. Kok jadi kebalik-balik akal Anda Bang? Iya benar, bukan kebalik-kebalik loh Bang. Nah Yesus itu di mana coba? Di pengadilan. Saat itu tidak pernah ditemukan kesalahannya. Pilatus juga mengatakan aku tidak menemukan kesalahan dengan orang. Oke.
Karena Baik. di situ dia. Oke. Hanya hasutan dari para ahli Taurat dan ahli Menurut Farisi Anda di Bible bahwa itu, Yesus itu Bang, menyamakan dirinya dengan ya, Allah. waktu ini Bang, waktu Bahwa banyak dia itu Bang. adalah Allah itu sendiri. Bang, waktu ini menurut Anda ini dengerin baik-baik. Kalau nggak salah Yohanes 8:44, Yesua Amasia atau yang mulia ini berkata, kalau kau ingin membunuh aku, iblislah yang menjadi bapakmu. Masih ingat kata-kata itu, Bang? Ingat Bang, ketika Oke, dia baik, bicara dengan baik. orang Yahudi. Artinya ini, Bapak siapakah yang menghendaki Yesua mati di tiang salib? A. Bapak di surga. B. Bapak iblis. Bapa di surga Bang yang menghendaki. Tadi kita udah sepakat membaca Iya. Yohanes 8:44. Yang ingin membunuh dia, Bapak yang mana yang ingin membunuh dia di Yohanes? Yesus memang datang ke dunia ini untuk Kok jadi nggak mati, nyambung ya? untuk Kok menjadi jadi nggak nyambung korban nih? penebusan salah loh Bang. Saya ulang Itu kembali. ya, sekali untuk selama-lamanya. Makanya kami tidak lagi bunuh kondok, bunuh kambing. Bang, kok jadi nggak nyambung, Bang? Ini dengerin situ. dulu, Bang. Bang, Pak Junedi, bisa nggak sih bahas Indonesia dengan baik, Pak Junedi? Saya Enggak, memang enggak akan apresiasi Anda nyambung loh. Bang. Diskusi kita memang ini enggak akan nyambung. Saya Harus baca kita- lagi, Bang. kita masing-masing. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuh aku. Ya kan ya? Iya, karena dia tidak Oke, percaya. dengerin kepada dulu, Bang. Yesus. Dengarkan dulu. Siapakah yang ingin membunuh Yesus? A. Bapak yang iblis. B. Bapak yang di surga. Bapak yang di surga, Bang. Loh, tadi barusan saya baca loh. Korban penebus Waduh, salah. terlalu sengklek ini. Sengklek Anda ini bener. Jelas tertulis di situ, iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuh aku. Pertanyaannya, Bang, siapakah yang ingin membunuh Yesus? A. Bapak yang iblis. B. Bapak yang di surga. Yesus itu memang mati untuk dikorbankan. Aduh, nggak nyambung Bapak lagi. yang di surga. Kalau begini saya minta ampun, Bang. Bahasa Indonesia aja Abang nggak nyambung. Iya. Terus akalnya nggak berfungsi, tetap pada koridor itu nggak bisa dirubah lagi karena datanya ada, Anda tidak mau ikut data itu. Iya, karena memang sudah tertulis di 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 loh Bang. Itu perbedaan kita ketika membaca kitab suci saya. Jadi Terakhir, Bang. harap maklum di situ Bang. Iya. Saya maklumi Anda kok. Anda tetap Sama, saya juga memaklumi Bang Handi. pada prinsipnya Anda ini tidak mengakui bahwa yang ingin membunuh Yesus adalah iblis, bukan Tuhan gitu ya. Pertanyaan saya, Bang, siapakah pelaku pembunuhan Yesus di tiang salib? Ya pelakunya Bang, itu para ahli Taurat, orang Farisi dan tentara Romawi Bang. Oke. Perbuatan pelaku pembunuh Yesus ini menurut Anda pengaruh iblis atau perintah Tuhan? Perbuatan mereka Bang. Ya, Iya. perbuatan mereka Oke. ya. Di situ memang udah saatnya Bang, memang Yesus itu sudah mati. Dengerin Kita tidak pertanyaannya, menanyakan Bang. tentang perbuatan itu Bang. Abang bisa nggak Anda menyimak bahasa Indonesianya nih, dengerin Ya, ya? menyimak. Saya tidak melihat, saya tidak membahas masalah perbuatan mereka Bang. Tapi memang sudah waktunya Yesus Dengerin itu Bang, dengerin dulu Bang. Sederhana ini ya. Orang yang mau membunuh Yesus itu ada imam-imam kepala Yahudi, ada Yudas, ada tentara Romawi. Ini loh pelakunya. Pertanyaan saya, Bang. Kehendak siapakah ketiga oknum yang saya sebut tadi ini membunuh Yesus? A. Kehendak iblis. B. Kehendak Tuhan. kehendak Bapa Bang. Oke, jadi kehendak Bapa Ya. jadi Bapak di surga memerintahkan tentara Romawi, Yudas berkhianat dan Kayapas menangkap dan membunuh Yesus. Ini perintah Bapak di surga. Nah, itu tidak ada di dalam Alkitab saya. Bapak itu memerintahkan itu Bang. Itu hanya suatu proses saja Bang, di mana Yesus itu harus jadi korban. Kalau begitu, saya balik. Apa yang merasuki mereka ini sehingga mau membunuh Yesus? Apa yang merasuki mereka?
Ya, tidak ada juga pertanyaan itu di dalam Alkitab saya, Bang. Oke. Siapa yang memasuki Baik. mereka kan di situ. Tetapi saya hanya tahu bahwa dia adalah korban penebus Oke, salah. Bang. kalau begitu saya permudah. Apakah ketiga oknum yang saya sebut tadi ini membunuh Yesus ini kejahatan atau dia adalah pahlawan? Apa belum waktunya, Bang? Itu. Apa, Bang? Apa? Saya ulang ya. Ketiga oknum yang saya sebut tadi membunuh Tuhanmu di tiang salib. Tindakan mereka adalah A. kejahatan, B. pahlawan. Ya, kalau tindakan itu memang tindakan jahat, Bang. Kejahatan. Nyambung pertanyaan. Kejahatan ini bersumber dari Tuhan atau bersumber dari iblis? Sumbernya dari iblis, Bang. Iblis. Berarti iblislah yang merasuki mereka sehingga membunuh Yesus. Betul apa betul? Betul, Bang. Nah, kena kau di sini. Artinya adalah pembunuhan Yesus di tiang salib kehendak Itu hanya proses saja, Bang. Proses. Hai. Itu hanya Udah kena kau di sini, Bang. Ya udah ya, makasih ya, Bang ya. Udah. Itu hanya proses saja, proses di mana Yesus harus menjadi korban. Tadi berhasil Tuhan masuk. Tetapi Abang tadi Bapa di surga udah menghendaki dengar dulu, Bang. kematiannya, Bang. Bang, Karena abang ada ayatnya. tadi abang udah mulai jujur di sana. Artinya adalah itu proses dengar dulu, kematian Bang. Yesus loh, Bang. Memang harus seperti itu. Iya, abang dengerin dulu. Abang udah mengakui bahwa ketiga oknum ini dirasuki oleh iblis, perlakuan mereka adalah kejahatan, dan mereka Itu membunuh prosesnya, Bang. karena pengaruh iblis, gitu ya. Jadi pembunuhan Yesus di tiang salib itu bukan kehendak Bapa, tapi kehendak Bapa tadi yang adalah iblis. Karena iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau membunuh Yesus. Setuju? Itu hanya proses loh, Bang. Ya, masalah proses memang kematiannya proses, itu Bang. tidak Memang kami proses, permasalahkan, Bang. Tetapi Bapak itu sendiri, Bang, ya sudah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mulai binasa. lagi ngeles dah. Masalah proses kematiannya itu tidak bisa permasalahkan, Bang. Dan di situ tidak saya permasalahkan, tetapi dia memang korban sekali untuk selama-lamanya, Bang. Makanya kami tidak nyembelih kambing lagi, tidak nyembelih domba lagi, tidak nyembelih tengkukur lagi, tidak nyembelih ya udah sapi paham lagi, itu, Bang. Bang. Nah, jadi Apa? tiap tahun nanti Betul, sapi-sapi Bang. itu kan Udah, habis, Bang. Bang. Iya, Mulai jangan kita ngomongin import sapi, di Bang. Australia, sapi. Udah cukup ya. Artinya terakhir nih, Bang, sebelum Anda mandi 7 sumur. Apa? Aduh, tadi terakhir juga. Ini terakhir lagi, Abang bilang. Ya, apa manfaatnya? Apa manfaatnya Yesus mati dibunuh oleh orang yang kerasukan iblis? Apa manfaatnya buat Anda? Loh, dosa-dosa saya, Bang, saya yang berdosa ini, Bang, ya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menebus saya dari segala dosa-dosa saya, Bang. Baik. Saya disebut orang merdeka, Bang. Disebut orang merdeka. Nah, di situ dia. Oke, Ya udah terakhir. dijawab, Bang. Selesai, Udah Bang, ya? dijawab. Ya ya udah. Nanti kita Kesimpulannya diskusi ya, adalah Bang, ya? ya udah, Bang. Kesimpulannya adalah ya. Nah, enggak perlu Jasa- Abang simpulkan. Nggak Enggak perlu, perlu saya Abang mau ngomong simpulkan dulu. diskusi. Iya, iya, saya Kalau mau saya ngomong, saya nggak menyimpulkannya, simpulkan. nanti Abang marah, Anda setuju juga. Ya, Saya kan? mau ngomong. Ya udah, saya mau Biarlah ngomong nanti terakhir. orang lain yang menyimpulkannya, Ya biarlah. udah, saya mau bicara dulu ya, Bang. Ya. Berdasarkan analisa, bukan kesimpulan tapi resume, yang menghendaki Yesus mati, mereka ini dirasuki oleh iblis, mereka ini adalah penjahat, penjahat ini membunuh seorang manusia di tiang salib, Anda manfaatkan sebagai penebusan dosa Anda. Resumenya adalah karena orang kerasukan iblis membunuh seseorang di tiang salib, Anda manfaatkan menebus dosa Anda. Terima kasih. Semoga Anda tersadarkan. Selamat datang. Kesimpulan akhirnya, Bang, bukan kami yang selamat datang, memaafkan, Bang. tetapi dia yang telah mengorbankan dirinya karena kasihnya kepada saya. Oke, terima kasih Bang Andi. Makasih, Terima kasih Bang. Pak Ustadz Arif dan Bang Juma, saya permisi. Selamat Oke. sore, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, Tuhannya Yesus memberkati.
Hebat ya Bang. Masa nggak nyambung-nyambung dari tadi. Tapi kadang dia terjebak dengan keadaan yang ada. Jadi sepintar-pintarnya orang melawan data, melawan kejadian, sepintar-pintarnya orang les, dia akan jatuh dengan sendirinya dan mengakui dirinya bahwa saya salah bicara. Sekali lagi ya, sepintar-pintarnya orang berbohong, sepiawai-piawainya orang berbohong, kebohongan itu sendirilah yang berkata, aku memang berbohong. Tapi sepintar-pintarnya orang menyembunyikan kebenaran, sepintar-pintarnya menyembunyikan kebenaran, kebenaran itu akan nongol dengan sendirinya. Jadi antara kebenaran dan tidak benar, bagaikan bumi dan langit. Kebenaran selalu ada di depan, sepintar-pintar Anda menyembunyikannya. Selamat datang di kebenaran. Sampai jumpa. Kenapa? Selamat petang. Selamat Malaysia itu Pak. Selamat petang. Ya, selamat sore. Saya mau tahu betul. Ada Zuma sebut angkatan jahat itu siapa bang? Angkatan jahat itu adalah yang ingin membunuh Yesus di tiang salib. Oh ya, siapa itu? Ya, beberapa orang yang mengakui itu, termasuk pelakunya, tentara Romawi orang jahat, Yudas orang jahat, orang Yahudi yang mau membunuh dia ya jahat semua. Kenapa membunuh orang? Apa salahnya tuh orang dibunuh kan gitu? Itulah orang jahat. Tapi macam Zuma kata angkatan jahat itu adalah Kristen. Karena kau percaya itu. Karena kau percaya pembunuhan itu. Jadi angkatan jahat itu Kristen. Ya kau mulai yang angkatan jahat. Kau lah orang jahat. Kenapa kau mengiyakan Yesus mati terkutuk? Orang jahat lah kau. Tidak, di ayat itu angkatan jahat itu pengikut Kristus atau siapa? Zuma kata pengikut Kristus. Kan di Bible berkata angkatan jahat ini minta satu tanda. Apa tanda apa yang dia minta? Benar nggak sih kamu mati terkutuk? Yesus menjawab, hanya ada satu tanda buat angkatan jahat, yaitu tanda Yunus. Tanda Yunus menurut Yesus, Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Yunus itu di perut ikan ditolong dan tidak wafat, tidak meninggal, tidak dibunuh, tidak mati. Begitu juga anak manusia. Tapi ada lagi seorang angkatan ini mengakui bahwa Yesus mati di tiang salib. Jadi Anda ini termasuk angkatan jahat, tidak manut terhadap contoh yang diberikan oleh Yesus, yaitu contoh Yunus di dalam perut ikan. Bagaimana ceritanya? Sudah. Tadi Zuma kata angkatan jahat itu adalah Kristen, tapi di ayat nggak ngerti-ngerti juga ini orang yang dibilang ini ya. Kata angkatan jahat itu adalah ahli-ahli Farisi yang membenci Yesus. Ya, kamu setuju nggak? Kamu setuju nggak? Saya tidak setuju dengan Zuma. Zuma kata angkatan jahat itu terus yang ingin padahal di ayat itu terus yang ingin membunuh Yesus itu siapa? Yang ingin membunuh Yesus seperti si Zuma. Kan nyambung. Kan sudah saya bilang Bang Andi, sudah saya bilang. Nggak apa-apa, buat mainan dikit, baru diturunkan kan gitu. Kan lumayan. Jadi angkatan jahat minta satu tanda. Yesus memberi tanda Yunus. Apakah tanda Yunus itu? Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Yunus tidak mati, begitu juga Yesus. Jadi yang mati di tiang salib siapa? Jadi yang percaya Yesus mati di tiang salib artinya setuju dengan angkatan jahat ini karena memang ingin membunuhnya. Susah amat sih diterangin.
Gampang loh bahasa Indonesia ini loh. Kalau ingin cepat, lurus, jujur. Nah, tapi kalau mau dibengkok-bengkokin, ya terserah. Kan yang percaya Yesus mati di tiang salib siapa? Orang mana? Agama mana yang percaya Yesus mati di tiang salib? Apakah Yesus memberikan tanda bahwa dirinya akan disalib? Kan dia menunjuk tanda Yunus. Nggak ada tanda lain. Mana sih ini orang yang tadi? Ya udahlah, selesai sudah sore hari ini teman-teman yang ada di YouTube. Saya rehat sejenak. Pengen olahraga, saya angkat dumbbell ini, ngos-ngosan saya nih sampai olahraga nih. Terima kasih buat semuanya. Saya lanjutin dulu olahraganya. Sampai jumpa lagi nanti jam 20 waktu Indonesia Barat. Bang Joma akan memenuhi undangannya si Bom-Bom di room Kristen juga. Ya, buat yang dibawa. Topiknya adalah judulnya siapakah yang mencuri kitab Yahudi? Kristen kah atau Islam kah? Jangan lupa disaksikan di channel YouTube masing-masing Julkifli Mabah, Sandi Selebes Channel, Sugi Kristologi, Catatan dan lain-lain. Tolong nanti jam 8 dan 20 WIB. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Apabila ada kata hilap dari saya sendiri dan semua teman-teman di sini, kami mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pang pang olahraga.